Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur pada Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini di tengah kondisi kota Jakarta yang juga sedang hujan dan sedang ada wabah corona, sehingga kita pada pagi hari ini melakukan ibadah secara online. Saya akan membacakan pokok-pokok warta gereja Minggu 22 Maret 2020. Ibadah pagi hari ini adalah ibadah Minggu Prapaskah keempat yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Wurhanto Handoyadi dengan Prokantor Ibu Novita Indriasari dan Mbak Santi, serta pengiring pujian Mas Ito. Sikap majelis GKJ Grogol Jakarta terkait dengan COVID-19, majelis sudah melakukan surat penggembalaan dan mengeluarkan surat keputusan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membacanya secara mandiri di PDF atau edaran secara online. Pada minggu hari ini, pengaturan persembahan seperti yang diinformasikan di dalam edaran bahwa persembahan akan dilakukan secara transfer dan menyimpannya secara mandiri. Rekening mandiri Bapak Ibu dan rekening mandiri dan rekening BNI dapat dilihat di dalam warta yang sudah disebarkan. Kemudian menyimpannya secara mandiri juga nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan di dalam amplop, dan pada hari Minggu ketika kita sudah normal kembali ibadah, kita akan mengaturkannya di gereja. Demikian Bapak Ibu pokok-pokok warta gereja Minggu 22 Maret 2020, dan kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Masing-masing bisa mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki kebaktian ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Dengan berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, jatimu serahkan dalam kerenyahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian kita ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. 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 Karena itu kasih karunia
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyerta saudara sekalian. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Di tengah dunia yang penuh kepanikan, karya kasih dan penyertaan Tuhan mungkin tertutup awan tebal, sehingga kita ikut larut dalam kecemasan dan keraguan. Tetapi firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10 menuliskan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami yang mudah menjadi peragu dan cemas. Ajarilah kami untuk dapat hidup sebagai anak-anak yang terang, yang dapat mendatangkan sukacita dan pengharapan bagi sesama di tengah dunia yang sedang panik ini. Terima kasih atas penebusan dan karya kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan dan merespon dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat, marilah kita menyambut anugerah Allah. Dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Perlukan juru selamat agar janganmu sesat. Selalu harus merasakan bahwa Tuhanmu dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut
silakan duduk kembali. Dan saudara-saudara, kita akan menyiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Maka mari kita bersama-sama berdoa. Di tengah derai hujan yang mengguyur di sekitar gedung gereja ini ya Tuhan, di dalam kebersamaan dan kesatuan iman dari seluruh warga GKJ Grogol Jakarta di berbagai tempat, saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sukacita bercampur dengan haru biru oleh karena keprihatinan yang sangat dalam. Dunia ini saat ini menghadapi sebuah kenyataan yang sangat berat. Virus corona baru menjadi penyebab dari keprihatinan yang bahkan juga menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada sebagian orang. Tapi kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur juga kalau Tuhan memberikan jalan bagi kami semua, sehingga sekalipun ada pembatasan sosial di tengah kehidupan kebersamaan kami, Tuhan tetap memperkenankan kami untuk menyatakan persekutuan yang esa melalui ibadah yang disiarkan secara live streaming ini. Karena itu hadirlah di dalam peribadahan kami, hadirlah di tengah-tengah gereja ini, tapi juga hadirlah di rumah-rumah atau di tempat-tempat manapun di mana warga GKJ Grogol Jakarta sedang mengikuti peribadahan. Berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di dalam gedung gereja ini pun yang ada di rumah masing-masing, penderitaan selalu menarik untuk diperbincangkan. Lihat saja misalnya berita-berita di media massa, tindak kejahatan, pembunuhan, bencana alam, selalu mengisi penuh laman-laman berita terpopuler. Dari sekian banyak kemungkinan yang bisa dipercakapkan dan diperdebatkan, maka satu yang tidak pernah ditinggalkan adalah pertanyaan apa sebabnya atau siapa penyebabnya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang lewat di sebuah tempat dan mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya, kesaksian Injil Yohanes tadi mengatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia menjadi buta? Pada waktu itu, saudara-saudara, penderitaan acap kali dipandang sebagai buah dari dosa manusia. Murid itu wajar. Di sekitar.
identifikasi memang perlu. Bahkan hampir dalam setiap hal, hampir dalam semua hal, persoalan yang sebenarnya itu hanya dapat diselesaikan bila kita berhasil mengidentifikasi masalah dengan benar juga. Tapi hati-hati saudara-saudara, sebab identifikasi yang keliru juga bisa sangat berbahaya karena akan menghasilkan cara pendekatan dan resep penanganan yang salah juga. Maka akibatnya bisa sangat fatal. Ada sering terjadi orang yang sudah berobat ke dokter, sudah diobati macam-macam, tidak sembuh juga, pada akhirnya baru kita tahu ternyata identifikasi terhadap penyakitnya salah, sehingga obat yang diberikan salah. Ketika ketahuan, sudah fatal. Oleh karena itu, identifikasi masalah, baiklah kita percayakan hanya kepada para ahli dalam bidangnya saja. Yesus adalah guru rohani bagi para muridnya. Oleh karena itu, ia menjawab pertanyaan para murid tadi dalam dimensi iman atau dimensi rohani. Ini. Ia mengatakan bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Tidak semua hal dapat dan perlu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yesus pun tidak mau menjawab secara hakiki tentang siapa yang berdosa dan menyebabkan orang itu buta sejak lahir. Yesus malah melakukan penggeseran. Ia memindahkan fokus percakapan dari sebab siapa yang salah, sebabnya apa, dipindah atau digeser kepada soal rahmat. Apa maksudnya? Yesus tidak mau terus berbincang dengan para muridnya tentang mengapa orang itu buta, siapa penyebabnya, tetapi kepada soal rahmat. Segala sesuatu berasal dari Allah, maka pertanyaan imaniah, pertanyaan rohaniah yang harus disertakan pada segala sesuatu adalah, apa kehendak Allah atas peristiwa yang ada di depan kita? Apa rahmat Allah, apa rahmat yang disediakan Allah dari peristiwa yang ada di depan itu? Iman seringkali diukur dari kemampuan memberi jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh manusia. Sekalipun tidak selalu logis, tetapi dengan jawaban itu kita seringkali lalu merasa aman. Karena iman sudah memberikan jawab. Tetapi dalam perikop ini Yesus justru mengajar bahwa beriman juga berarti memiliki keberanian untuk membiarkan pertanyaan tetap terbuka. Beriman tidak selalu harus dimaknai pada bahwa iman mampu memberi jawab. Beriman seringkali juga harus diartikan sebagai keterbukaan atas sesuatu yang tidak bisa kita jawab. Itu artinya beriman berarti berani masuk ke dalam situasi yang tidak aman. Mengapa tidak aman? Sebab beriman dengan cara itu berarti juga meyakini bahwa tidak selalu ada jawaban
atas segala sesuatu yang kita hadapi. Dengan model pendekatan Yesus ini, beriman tidak lagi dipandang sebagai soal bisa menjawab, melainkan sebagai soal tetap yakin, tetap meyakini bahwa di balik yang tak terjawab, ada rahmat Allah yang siap digelar. Ada rahmat Allah yang siap ditunjukkan. Ada rahmat Allah yang siap dinyatakan. Kalau begitu, beriman juga berarti berani masuk ke dalam sebuah misteri. Saya ingin membahasakan bahwa beriman berarti keberanian berjalan bersama misteri kehidupan. Nekat percaya pada Allah. Walaupun kita tidak dapat memahami itu ketika mereka menemukan benua Amerika, walaupun mereka salah karena mereka mengira itu adalah benua, sudah tiba di India, ketemu dengan penduduk India, sukacita mereka besar sekali. Walaupun sekarang kita mengatakan mereka salah, tapi justru melalui perjalanan di jalur misteri itu, mereka mendapatkan sukacita, jawaban dari Tuhan sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana mereka terus berjalan dan bergerak dalam jalan misteri itu. Itulah sebabnya Yesus tetap membiarkan pertanyaan para murid, seraya melanjutkan firman-Nya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pertanyaan kita sekarang, saudara-saudara, lalu apakah pekerjaan Allah yang harus kita nyatakan di tengah derita itu? Yesus menyatakan pekerjaan Allah kepada orang yang buta itu. Lalu orang buta itu bisa melek, mencelikkan matanya, bahkan ia bisa menjadi saksi Kristus. Dunia kita sekarang adalah juga dunia yang sedang ada di dalam kegelapan. Mendung tebal yang sangat menakutkan. Dunia kita seperti dunia yang buta. Kita tidak tahu apa penyebabnya, bagaimana cara menanganinya, sampai kapan wabah atau pandemi ini akan berakhir. Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara, Bapak Ibu semua jemaat, kalau kemarin majelis gereja mewartakan bahwa kita akan mengadakan ibadah live streaming ini 2 hari Minggu, hari ini dan hari Minggu yang akan datang, secara resmi pemerintah DKI Jakarta sudah memperpanjang masa itu. Jadi kita tetap akan mengadakan ibadah secara live streaming sampai tanggal 5 April. Jadi masa pembatasan sosial diperpanjang sampai 5 April. Itu pun belum pasti sebab nanti akan melihat perkembangan situasi dan kondisi terkini, bisa saja kemudian mundurkan lagi. Serba tidak jelas, suram, dan gelap. Kembali lagi pertanyaan kita, apakah pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di tengah pandemi COVID-19? Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 20, Paulus pernah mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Yesus memuliakan Allah dengan apa yang ada dari tubuhnya, dengan ludahnya ia kemudian menempelkan ludah yang sudah dicampur dengan tanah itu ke mata si buta itu, dan si buta kemudian berjalan menuju kolam Siloam, lalu ia mandi di sana dan ia menjadi sembuh. Si buta itu pun memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Ketika ia bertemu dengan orang-orang Farisi, kemudian ia bersaksi secara luar biasa dengan
Tuhan mengatakan dia adalah seorang nabi. Kita pun juga perlu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Tetapi pembatasan sosial dalam rangka kedaruratan kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita mesti memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Jagalah kesehatan. Sebab menjaga kesehatan adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh, dan dengan cara itu kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Baiklah kita menahan diri untuk tidak banyak melakukan aktivitas kita di luar rumah. Baiklah kita menahan diri untuk membatasi aktivitas kita di luar rumah. Bukan karena kita takut tertular penyakit. Tidak. Tetapi karena kita takut menularkan penyakit kepada orang lain. Dan karena kita takut membuat orang lain tidak mampu memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Mereka yang mengkarantina diri karena takut tertular, itu adalah mereka-mereka yang mereka-mereka yang konyol, mereka-mereka yang tidak bisa menguasai dirinya. Makanlah secara teratur, beristirahatlah cukup, makanlah makanan yang bergizi. Makan teratur, istirahat cukup juga merupakan cara memuliakan Tuhan dengan tubuh kita supaya tubuh kita tetap baik, tetap sehat. Di rumah kita masing-masing kita juga bisa berbagi doa dengan sesama kita. Doakanlah para petugas kesehatan. Mereka sedang menolong para pasien agar para pasien itu kemudian juga mampu memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Dengan pekerjaan pelayanan mereka, para petugas kesehatan itu sebenarnya juga sedang memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Bila di rumah mulai bosan, boring, gabut, kata anak sekarang, maka lakukanlah aktivitas-aktivitas kecil yang dapat menghasilkan. Saya kemarin cerita kepada beberapa teman, pandemi ini mengubah segala sesuatunya. Orang tidak lagi pergi ke toko, orang lebih suka belanja online, manfaatkan itu. Jadikan rumah kita juga sebagai rumah usaha. Kita bisa bikin masakan, kita bisa bikin apa saja dan memasarkan dari rumah kita. Bukalah YouTube, lihatlah ada banyak panduan bagaimana membuat masker yang sederhana tapi aman. Bagaimana membuat hand sanitizer yang mudah tetapi memenuhi standar WHO. Kita bisa membuat itu di rumah supaya tidak gabut, tidak boring, tidak bosan. Buatlah. Kalau tidak mau menjual, buatlah dan simpanlah, sebab itu nanti ketika pembatasan sosial ini dibuka kembali, kita bisa membagikan kepada orang-orang lain. Kita bisa menjadi berkat kepada orang lain yang membutuhkannya. Ingat bahwa sekalipun nanti pembatasan sosial itu selesai, tapi masa tanggap darurat belum selesai. Penyebaran virus COVID-19 itu masih berlanjut. BNPB menyatakan masa tanggap daruratnya sampai 29 Mei, tetapi ada wali kota Solo atau mana yang mengatakan meminta jangan 29 Mei sampai dengan akhir bulan Juli. Artinya orang mengatakan ini masih panjang. Kebutuhan hand sanitizer, kebutuhan masker
yang aman, itu masih sangat banyak. Kita bisa berperan di situ. Kita tidak perlu lagi mempercakapkan siapa penyebab corona ini, siapa yang menjadi awalnya, dan seterusnya. Tapi bagaimana di tengah-tengah kegalauan dan kekalutan dunia menghadapi COVID-19 ini, dan di dalam kebersamaan iman dengan seluruh umat dimanapun berada, kita memperbarui iman dan keyakinan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama kembali menyatukan hati kita. Kita akan berdoa dan nanti kita akan bersama-sama mengakhiri doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa yang Maha Kasih, dunia kami adalah dunia kegelapan. Tidak mampu melihat apa yang ada di depannya. Kehilangan fokus penglihatan kami atas kehidupan dunia ini. Semuanya serba gelap. Tidak bisa kami di nantinya. Keprihatinan melanda kami semua, melanda dunia ini. Dan keprihatinan serta kepedihan itu semakin membuat kami terpuruk ke dalam kegelapan. Kami mohon pengampunan-Mu kalau sebagaimana para murid, selama ini kami masih terus berfokus pada pertanyaan, siapa yang menyebabkan semua ini? Tapi kami bersyukur bahwa pagi ini melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bangkit dan meninggalkan pertanyaan itu. Engkau mengingatkan kami untuk tidak terus berfokus pada siapa penyebab dari semua ini, tetapi lebih meletakkan fokus kami pada pertanyaan apa yang bisa kami lakukan di tengah-tengah situasi dunia. Oleh karena itu Tuhan, masa pembatasan sosial yang negara kami ini kiranya Engkau berkati. Kami juga melihat kembali sebagai rumah yang selama ini seringkali kami lupakan. Seringkali kami tinggalkan dari gelap sampai kelam. Rumah kami seringkali hanya kami jadikan sebagai tempat untuk mengistirahatkan tubuh di malam hari saja. Lalu hidup kami sehari-hari seringkali kami habiskan untuk melakukan aktivitas di tempat-tempat lain. Masa pembatasan sosial ini biarlah kami maknai sebagai panggilan Tuhan untuk kembali memperhatikan rumah kami, melihat realitas, melihat betapa rumah kami begitu kotor karena kami abai untuk membersihkan dan memeliharanya.
proses penyembuhan, juga dalam setiap pergumulan setiap warga gereja yang ada dalam kondisi yang lemah. Kami ingin berdoa juga untuk warga gereja yang menghadapi pergumulan dalam bidang apapun. Mereka yang bergumul dengan soal-soal pendidikan, pekerjaan, keluarga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan rahmat Tuhan di dalam berbagai bentuknya. Ya Tuhan, hadirlah di sana. Sebab kami yakin pada firman-Mu, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di antara mereka. Karena itu, hadir dan masuklah di dalam rumah-rumah kami. Sebab sekarang secara nyata rumah-rumah kami jadikan rumah untuk berkumpul, untuk menyembah Tuhan, untuk mengundang dan mempersilahkan kehadiran Kristus dalam kehidupan kami semua. Kami ingin berdoa juga untuk pergumulan gerejamu, juga gereja-gereja yang lain. Ada banyak gereja yang saat ini tidak bisa menyelenggarakan ibadah mereka karena berbagai keterbatasan mereka. Tuhan kiranya berkenan untuk mengampuni, Tuhan kiranya berkenan untuk mengasihani, dan Tuhan kiranya berkenan membuka jalan agar saudara-saudara kami tersebut bisa menemukan cara lain untuk beribadah pada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk mempergumulkannya sehingga mendapatkan kekuatan baru di tengah-tengah situasi krisis yang berat ini. Secara khusus kami ingin berdoa untuk para penderita yang sudah terpapar virus corona baru. Tuhan kiranya menguatkan mereka. Keluarga-keluarga mereka kiranya Tuhan berkati juga, supaya mampu mendampingi para penderita yang sudah terpapar virus corona baru itu di dalam menghadapi pergumulan mereka. Para medis, dokter, perawat, karyawan rumah sakit, para relawan atau siapapun yang berjuang untuk melayani sesama di bidang kesehatan khusus untuk menghadapi pandemi ini, kiranya Tuhan juga berkati. Tuhan jagai kesehatan mereka, supaya tidak mereka yang terpapar oleh virus itu, tapi mereka tetap sehat, agar kesehatannya juga bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui kerja dan pelayanan mereka. Tuhan, bangsa dan negara kami bersedih. Masa pembatasan sosial sudah diberlakukan hingga tanggal 29 Maret. Tapi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta diperpanjang sampai tanggal 5 April nanti. Maka Tuhan kiranya berkenan untuk melihat air mata yang menetes dari bangsa dan negara ini. Tuhan kiranya mengasihi dan mengasihani kami. Tuhan kiranya memulihkan bangsa dan negara ini dan mengajar kami untuk hidup dalam pertobatan yang lebih nyata. Hidup bukan saling menyalahkan dan saling menuding yang lain sebagai penyebab atas segala kekurangan di dalam kehidupan bersama, tetapi hidup bersama untuk mencari dan menemukan rahmat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami semua, bagi bangsa dan negara ini, rahmat Tuhan yang harus kami terima dan kami nikmati di dalam kebersamaan dengan seluruh bangsa ini. Karena itu, secara sangat khusus, kami mohonkan berkat Tuhan bagi Bapak Presiden Joko Widodo, beserta keluarga, beserta dengan seluruh jajarannya yang saat ini berjuang
sepenuh tenaga, dengan segala yang ada pada diri mereka, dengan segala keterbatasan mereka, untuk mengatasi keprihatinan yang dalam dari seluruh bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, kokohkan dan kuatkan hati mereka, mampukan mereka untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bumi Indonesia yang kami cintai ini. Untuk saudara-saudara kami di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain, mereka yang ada di Italia khususnya, kami berdoa kiranya Tuhan segera mengangkat dan mengusir jauh wabah yang mengancam jiwa banyak orang itu. Semua doa kami ini Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Kami yakin Engkau mendengarnya. Kami yakin Engkau juga memberikan jawab dengan cara yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Karena itu, semuanya kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita. Sekarang, marilah kita mengucapkan syukur dengan menghaturkan persembahan yang dilandasi oleh firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan pada minggu hari ini akan kita kumpulkan dalam dua metode. Yang pertama adalah secara transfer, ada dua rekening, rekening BNI dan rekening Mandiri. Masing-masing nomor sudah ada disampaikan di dalam pewartaan, jadi Bapak Ibu secara teknis bisa mengikuti apa yang ada di warta. Kemudian yang kedua adalah kita menyimpan dan mengelolanya secara mandiri. Jadi bagi Bapak Ibu hari ini masing-masing menyiapkan amplop, kita akan mengisinya di dalam persembahan kita di dalamnya. Kemudian pada hari minggu-minggu ketika kita sudah normal kembali, persembahan ini kita akan haturkan di gereja. Untuk mengiringi persembahan pada minggu hari ini, kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian bait yang ketiga. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, oleh bacaannya makin nyatalah
damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami, segala sumber berkat bagi seluruh kehidupan kami. Pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami menghaturkan persembahan ini sebagai wujud syukur kami atas begitu banyak berkat yang boleh kami terima dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi, sehingga Tuhan boleh berkenan untuk pekerjaan pelayanan melalui GKJ Grogol, Jakarta. Berkati orang-orang yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biar Tuhan sendiri yang berikan hikmat, memberikan rasa takut, dan penuh dengan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan ini secara baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saudara-saudara undurlah dari kebaktian ini dengan sukacita, seraya mengingat pada sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, Hosiana, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada hari ini Minggu 22 Maret 2020 sudah selesai. Sekali lagi kami majelis mengingatkan bagi kita semua untuk terus menjaga kesehatan dengan menjaga jarak, sekaligus membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Adapun himbauan dan anjuran dari pemerintah tentu harus kita taati sebagai bagian dari perintah Tuhan kepada kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada minggu hari ini, baik Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.